Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 perencanaan pembangunan daerah akan mempresentasikan tentang perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam konteks otonomi daerah. Kelompok 7 yang berisikan dengan anggota kelompok yaitu yang pertama itu ada Ahmad Basuki Lubis dengan NIM akhir 03, kedua ada Sofi Rizky Akbar dengan NIM akhir 14, MC Jailani Zidan dengan NIM akhir 36, Rama Hafid dengan NIM akhir 75, dan Salsabila Fariski dengan NIM akhir 77. Next. Pendahuluan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien, sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Nah, perencanaan pembangunan ini juga merupakan suatu proses yang berulang selama penelitian berjalan. Perencanaan ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dievaluasi kesesuaiannya dengan perencanaan dan perangkat regulasi yang mengikatnya. Kemudian hasil evaluasi digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Nah, setelah reformasi, perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Nah, SPPN ini sendiri merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara yang digunakan sebagai acuan dalam sistem perencanaan pembangunan menjadi salah satu hak daerah. Nah, oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan bergeser dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Nah, hal ini berimplikasi luas dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Implikasi tersebut dapat diamati melalui perubahan yang mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Next. Slide selanjutnya ada subbab mengenai perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Jadi pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut SPPN, rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah yang disebut RPJM, kemudian rencana pembangunan jangka panjang yang disebut RPJP, dan rencana kerja pemerintah yang disebut RKP. RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Next. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini mencakup 4 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama pendekatan politik, yakni pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Yang kedua, teknokratik, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencana. Yang ketiga, partisipatif, perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Dan yang keempat, proses top-down dan bottom-up. Perencanaan yang aliran prosesnya dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi yang pertama penyusunan rencana. Jadi tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Yang kedua, penetapan rencana. Tahap berikutnya ini penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Next. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Next. Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini belum memiliki landasan aturan yang mengikat setingkat undang-undang. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi dan dihapuskannya GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang selama ini menjadi landasan perencanaan nasional dan daerah di sisi yang lain, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur sistem perencanaan nasional yang bersifat sistematis dan harmonis.
Alasan itulah antara lain sebagai landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut SPPN, yang disebut perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Next. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dalam pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama yaitu ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP daerah dengan periode waktu 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan atau Poldas daerah, yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah atau GBHN-nya daerah. RPJP daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP daerah tidak berubah, seiring dengan pergantian pimpinan daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah, maka nasib dokumen RPJP daerah itu mungkin tidak berbeda dengan RPJP daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah atau RPJM daerah, merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP daerah. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah disusun berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Prosedur itu memungkinkan terjadi ketidaksinkronan antara RPJM daerah dengan RPJM nasional. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Sedangkan RPJM nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya presiden terpilih dari partai A dengan ideologi X, sementara di daerah tertentu kepala daerah terpilih dari partai B dengan ideologi Y. Sehingga akibatnya RPJM nasional dapat saja berbeda jauh dengan RPJM daerah tertentu tersebut. Yang ketiga yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan penjabaran dari RPJM daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kritikan dalam penyusunan RKPD dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah yang berjangka panjang dan menengah saja diatur supaya melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan RKPD yang berjangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang paling up to date serta langsung dapat dirasakan masyarakat. Penyusunannya justru tidak diatur harus melibatkan masyarakat. Demikian pula dengan kekuatan hukum bagi RKPD itu yang ditetapkan hanya dengan peraturan kepala daerah. Padahal dokumen RKPD itu menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD dan RAPBD memiliki kekuatan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat yaitu penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang-undang ini tercermin dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada rencana kegiatan pemerintah daerah atau RKPD. Next. Selanjutnya ada perencanaan pembangunan daerah di era otonomi. Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu yang pertama mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang kedua mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, yang keempat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,
Yang kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Dan yang keenam adalah memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara dan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun perubahan paradigma tersebut disikapi oleh daerah dengan menyesuaikan dan merubah berbagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan yang baik dan tepat sasaran. Berbagai perubahan tersebut terwujud dalam pergeseran paradigma pembangunan di daerah, yakni perubahan dari paradigma yang sentralistik menuju paradigma yang desentralistik. Paradigma sentralistik dianggap selalu mementingkan kedudukan pemerintah sebagai pusat perencana dan pelaksana pembangunan tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan yang lebih mementingkan kekuasaan pemerintah tersebut tidak lagi relevan untuk ditetapkan. Pergeseran paradigma pembangunan tersebut secara teoritis merupakan perwujudan dari perubahan pola perencanaan pembangunan dengan pola top down menjadi pola bottom up. Next, yang kelima, ada permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Jadi dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, kita juga banyak menjumpai berbagai macam permasalahan di perencanaan pembangunan daerah ini. Salah banyaknya ada yang pertama, Propenas dan Propeda atau RPJMN dan RPJMD bukanlah rencana yang berkelanjutan karena hanya dipersiapkan selama 5 tahun sekali, seperti kata Sofi tadi. Nah, dari 5 tahun sekali itu, perencanaan tersebut itu nggak bisa ngejelasin output dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran meskipun definisinya secara umum sebagai program pembangunan. Nah, yang kedua, masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan top down dan bottom up terintegrasi. Begitu juga siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan integrasi atau apa yang terjadi jika daerah otonom tersebut memutuskan untuk mengabaikan Propenas atau RPJMN. Yang ketiga, perencanaan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam perhitungan kemampuan finansial. Hanya perencanaan daerah tahunan yang memasukkan kemampuan fiskal tersebut. Terus yang keempat, perencanaan tersebut terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan daripada memandang anggaran secara keseluruhan. Nah, sebenarnya permasalahan utama dari perencanaan pembangunan Indonesia ini itu ada di pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur pelaksana. Nah, sementara itu permasalahan di kelayakan rencana itu ada di keterbatasan data statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Permasalahan pada aparatur pelaksana terletak pada kurangnya dukungan elit politik dan masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perencanaan yang disusun harus mampu menjabarkan visi dan misi jangka panjang lebih terperinci. Penjabaran ini memerlukan pemikiran yang komprehensif dan integrasi perkembangan semua aspek terkait dengan proses pembangunan dilakukan melalui pengkajian strategis masa. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi perencanaan dan pembangunan merupakan hal yang sangat utama dalam salah satu indikator perkembangan daerah di era pemerintahan daerah dan otonomi daerah ini. Akan tetapi dalam era ini haruslah berpacu pada prinsip perencanaan dan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Urgensi perencanaan pembangunan dalam bidang permasalahan pembangunan dalam suatu negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan. Misalnya ekonomi, sumber daya alam. Penyesuaian rencana akan selalu menghadapi hambatan-hambatan baik terduga maupun tidak terduga dalam bentuk ketidakmauan dan ketidakmampuan penyesuaian rencana menangkap filosofi dan otonomisasi daerah. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.